Jiwaku haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, akar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, bukan setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, akar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, bukan setia selamanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan kepada Tuhan ketika kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, juga ketika kami merenungkan firman-Mu. Tuhan yang memberkati sehingga sungguh firman-Mu menjadikan hidup kami semakin diperbaharui, semakin berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kami melayani Tuhan, maka dengan doa, maka doa kami juga semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita melanjutkan doa malam kita. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa doa malam itu temanya berbeda dengan yang doa pagi. Doa malam didedikasikan untuk menjawab pertanyaan Anda sebetulnya, tapi kalau belum ada pertanyaan yang masuk, biasanya saya mendoakan kepada Tuhan untuk Tuhan berbicara, setidaknya dalam kita menghadapi hal-hal yang terjadi hari-hari ini, atau hal-hal yang viral yang ada di sekitar kita. Dan juga kadang-kadang saya dianugerahi, diberi merenungkan hal-hal yang berupa pengetahuan yang diingini banyak orang. Nah, kemudian kita renungkan dengan dasar firman Tuhan yang ada. Nah, saudara, mari kita membaca lebih dulu. Saya ajak saudara merenungkan kali ini 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31, firman Tuhan berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan." Nah, saudara, ini soal
yang pertama disebutkan makan dan minum. Seringkali kita dalam menikmati makanan dan minuman itu bahkan kadang-kadang kita kalau minum itu nggak ingat Tuhan. Jujur saja, seringkali kalau kita makan itu berdoa dulu ya. Kalau makan berdoa dulu, ingat Tuhan lah, karena itu sudah menjadi hukum. Orang beriman kalau mau makan ingat Tuhan dan mohon Tuhan memberkati makanan yang akan disantap. Tapi kalau minum, saudara ingat Tuhan dan mengucapkan paling tidak doa nafas, doa pendek begitu, supaya minuman itu menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya tidak mengandung hal-hal yang berbahaya. Itu sering seperti itu atau tidak? Ya, barangkali sebagian besar dari kita akan menjawab tidak. Dan kalau itu yang terjadi, maka firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, saudara ya. Nanti kita renungkan lebih rinci. Sebetulnya ini hari-hari ini sedang viral, paling tidak minggu ini. Makanya judul renungan sore hari ini sebetulnya mencermati kuliner nasi minyak. Anda ada yang sudah buka-buka di medsos atau di media massa yang atau di medsos yang Anda punya lah, di Instagram atau Facebook atau YouTube. Jadi ini beberapa hari ini, dalam minggu ini ada banyak diberitakan mengenai kuliner nasi minyak, saudara ya. Itu yang saya baca dimulai dari unggahan video yang dari Surabaya, seperti itu. Jadi sebetulnya yang disebut nasi minyak itu disebutkan di sana, dan juga ada gambarnya juga sih ya, ada videonya ya. Mirip nasi bebek atau penyetan ayam biasa, itu hanya disiram minyak dengan bumbu-bumbunya seperti itu. Nah, jadi ya saudara nanti lihat sendiri aja lah. Jadi sekarang ini ada dikenal nasi minyak, dan itu dikatakan wah sangat lezat gitu. Ya, enak. Nah, ya saya sendiri belum pernah mencicipi, karena kalau di kota saya ini sepertinya belum ada. Tapi kok enggak tahu kok jadi berita itu ya, nasi minyak gitu disebutnya, seperti itu. Jadi memang minyaknya itu banyak banget ceritanya di situ, makanya enak. Jadi saya ingat dulu senior saya pernah berkhotbah begini. Saya itu orang asli sini, ini senior saya almarhum ya. Tapi saya punya istri suka masak. Istri saya berasal dari suku yang suka masak dan masakannya enak. Ketika saya tanya, ternyata resepnya itu dia menyebutkan dalam bahasa sini ya, dalam bahasa Jawa. Di okei lengane, dikendeli bumbune, digedeni genine. Bahasa Indonesianya, dibanyakin minyaknya, diberi bumbu yang berani, jangan diirit-irit, maksudnya seperti itu, dan dibesarin apinya ya. Jadi minyaknya banyak, bumbunya cukup, dan apinya besar. Nah, seperti itu. Perhatikan di sini, banyak minyak itu memang menyebabkan lezat. Tapi ternyata ini menimbulkan perhatian dari dokter spesialis gizi, yaitu dari Rumah Sakit Pondok Indah di Jakarta. Ya, saya baca tadi di kalau nggak salah liputan 6 ya. Itu tadi yang di sana dikatakan ada Dokter Raisa Edulina Juanda. Nah, itu ternyata nasi minyak ini kalau dikonsumsi terus-menerus bisa menimbulkan penyakit, saudara. Dan penyakit itu disebut
Dislipidemia. Wah, ini orang-orang nakes lebih paham ya. Penyakit dislipidemia adalah penyakit kolesterol tinggi. Nah, sehingga dibahas di sana. Jadi ini ada jenis kuliner baru ya, sebetulnya bukan kuliner baru tapi hanya begini. Sekarang ini kan zamannya komunikasi sedemikian mudah ya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru lalu istilahnya diviralkan itu, kemudian menjadi berita kemana-mana, menjadi terkenal. Gara-garanya adalah banyak yang mengunggah, banyak yang perhatian, banyak yang mengomentari, lalu banyak yang menambah-nambahi seperti itu, sehingga sebetulnya bukan kuliner baru, karena tadi dikatakan mirip nasi bebek, ya di sana dituliskan begitu sih, atau penyetan ayam gitu, hanya minyaknya diperbanyak seperti itu. Nah, hanya masalah kuliner, tapi bisa menjadi perhatian banyak orang semacam itu. Bagaimana kalau kita meninjaunya dari sisi firman Tuhan, saudara ya? Tadi dikatakan di sana, ini sebetulnya firman Tuhan ini bagian yang kita baca ini bagian dari sebuah judul. Kalau saudara nanti membaca di 1 Korintus pasal 10 ini, itu judulnya adalah umat pilihan Tuhan sebagai suatu peringatan. Umat pilihan Tuhan di perjanjian lama. Jadi keturunan Yakub sebagai suatu peringatan, atau Israel sebagai suatu peringatan. Jadi di sini ini diceritakan, dinyatakan dalam firman Tuhan ini apa yang terjadi kepada bangsa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi peringatan buat kita. Apa yang dialami oleh mereka ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, dari negara Mesir dan menuju ke tanah perjanjian, kemudian pasang surutnya kehidupan atau dinamika mereka itu, baik ketika diberkati Tuhan, ketika melihat mukjizat yang maha besar, membelah laut itu kan mukjizat bagi saya namanya besar banget itu ya, atau maha besar gitu. Membelah laut loh saudara ya, berjalan di tengah-tengahnya, kemudian melihat tiang awan, tiang api, mana yang diberikan setiap pagi, itu sebetulnya itu mukjizat-mukjizat. Lalu juga ketika jatuh dosa, ketika dalam satu hari tewas sampai 24.000 orang, wah ini tragedi-tragedi besar. Nah itu semuanya itu menjadi peringatan buat kita. Tapi Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31 ini, di sini fokusnya tentang makan dan minum. Ya, pada akhirnya di situ difokuskan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, yang disebut untuk kemuliaan Tuhan itu paling pas adalah penyembahan atau pujian. Kalau kita datang di rumah ibadah kemudian kita memuji Tuhan, katakanlah kita memuji, kami memuji kebesaran-Mu, apalagi sambil pejamkan mata, lalu sambil sikap batinnya tertuju ke atas gitu, wah, lalu melihat dengan mata batin Tuhan bertahta di tahtanya yang luar biasa, dan kita mengucapkan, kita meninggikan, hati kita juga penuh arahnya ke Tuhan, memuliakan, meninggikan semacam itu. Kami memuji kebesaran-Mu, begitu. Nah, ini namanya memuliakan Tuhan. Tapi pertanyaannya, ketika makan, apakah ketika makan itu kita menikmati makanan jujur aja ya? Kalau menurut saya sepertinya ya kebanyakan dari kita ya jujur, termasuk saya, ada waktunya atau bahkan mungkin banyak waktu dari kita ini. Ketika makan itu yang kita nikmati adalah lezatnya makanan, fokus kita. Nah ini loh, bicara masalah fokus, itu lezatnya makanan. Makanya kalau kita nanti ada yang mau mencicipi nasi minyak itu ya silahkan, tapi risikonya besar mencermati kuliner nasi minyak dari Surabaya ini. Nah ini
Silakan saja, tapi ketika makan itu apa yang ada dalam sikap batin kita? Apakah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, ketika makan kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Yang namanya makan untuk kemuliaan nama Tuhan itu berarti enggak sembarangan loh. Nah, jadi dikatakan hidup kita, hidup sebagai orang beriman itu semuanya harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Prakteknya seperti itu, praktisnya seperti itu. Sehingga kalau kita bekerja, ya bekerjanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apalagi ketika kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang namanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya pada saat berdoa, bibirnya mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi seluruh hidup kita ini gitu loh. Ya. Jadi kalau seluruh hidup kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh aktivitas kita itu seperti itu, maka ketika mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasanya. Nah, jangan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, tapi nanti ketika pacaran, ya itu. Lalu banyak yang jatuh dosa ketika pacaran. Ketika bekerja, kemudian tergoda untuk melakukan penyelewengan, ya. Nah, ini apakah mau menyeleweng juga dalam nama Tuhan Yesus? Wah, kebangetan kalau itu. Ya, pasti lupa Tuhan pada waktu menyeleweng itu. Nah, waktu makan, kembali lagi kita fokusnya soal makan ini. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jujur aja banyak dari kita ini ya kan sudah berdoa, berkata begitu. Ya sebelum makan berdoa memang, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Tapi pertanyaannya pada waktu menikmati makanan itu, saudara juga mengingat bahwa itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau seperti itu juga dipikirkan tentang yang lain. Contohnya, makannya tidak sembarangan. Kan begitu. Apalagi kalau tambah usia. Oleh anugerah Tuhan dulu saya disadarkan mengikuti sebuah seminar, judulnya Makanan Sehat yang Alkitabiah. Dan pembicara seminar itu menjelaskan bahwa ternyata makanan yang sehat dan Alkitabiah itu adalah memang diatur oleh Tuhan. Jadi kalau yang di Perjanjian Lama dikatakan haram itu memang sebetulnya ada risikonya. Dan di sana itu dibahas dari sisi kesehatan, saudara, kandungannya dan seterusnya itu dibahas dengan rinci. Nah, oleh karena itu memberkati saya loh, saudara. Sepertinya itu banyak orang menyepelekan. Ada bahkan orang yang berkata, wah itu kalau sudah seperti itu nanti kan itu akan membentuk sekte gereja tersendiri. Ada gereja yang tidak boleh makan daging semacam itu. Nah, kalau itu sih ya memang ada, tetapi begini, buktinya itu memberkati saya, karena begini, kalau saya tidak mengikuti seminar itu, mungkin saya masih tetap gelojok, makan sembarangan maksudnya. Ketika dulu saya muda, saya makannya sembarangan, saudara, terus terang saja. Orang muda itu tidak mikir bahwa nanti akan numpuk kolesterol dan sebagainya, itu sudah tidak mikir. Tapi di sana dikatakan bahwa kalau orang sudah usia 50 tahun ke atas itu, waktu itu usia saya sekitar masih 40 tahunan waktu mengikuti seminar ini. Dan pembicara seminar mengatakan bahwa stroke itu dimulai dari makan sembarangan 20 tahun sebelumnya. Jadi kalau ada sekarang orang yang gejala stroke lalu baru pantang makanan, itu telat 20 tahun, saudara. Jadi seharusnya pantang itu 20 tahun. Nah, di sana dikatakan kalau orang semakin tambah usia, kurangi makan daging merah, ya, kurangi makanan yang mengandung banyak minyak, ya, banyak garam, lalu yang diindikasi banyak kolesterol semacam itu harus dikurangi. Nah, sehingga otomatis saya itu jadi di bawah Tuhan, oleh anugerah Tuhan di bawah Tuhan. Karena kalau
zaman dulu itu ya saya kalau makan jeroan itu paling nikmat lah, ya. Apalagi kalau jajan di warung, kemudian jodohnya itu memang harus dengan jeroan, wah itu tahu jeroan ya. Jadi semacam rempelowati, usus, apalagi ya itulah jeroan hewan lah ya, yang sudah dimasak tentu saja. Tapi itu yang menyebabkan banyak kolesterol menumpuk di tubuh. Nah, saya tanpa dilarang, tanpa disuruh-suruh, tapi sudah ada niat dan saya otomatis mengurangi daging merah. Ya, pantang sih enggak, tapi mengurangi banyak, banget banyak. Wah, kalau dulu itu karena saya sejak muda tekanan darah rendah, jadi kesukaannya ya sate kambing gitu. Tapi mulai hari itu oleh anugerah Tuhan, saya pantang makanan. Nah ini loh yang dikatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pantang makanan yang memang harus dipantang maksudnya. Itu artinya kita ini makan tidak sembarangan. Nah kalau makan sembarangan, karena makan itu cenderung bisa sembarangan, saudara. Semua yang mendatangkan kenikmatan, itu manusia itu kalau bisa pengen dinikmati semua. Pokoknya kenikmatan itu dinikmati, ya termasuk kenikmatan itu segala macam, makan, minum, termasuk merokok gitu. Merokok itu kan sebetulnya bukan bahan gizi toh, tapi bahan kenikmatan. Nah, tapi kalau kenikmatan yang merusak itu namanya tidak untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena tubuh ini kan harus dijaga. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga tubuh dan seterusnya. Nah, itu loh. Jadi makan atau minum yang untuk kemuliaan nama Tuhan itu harus hati-hati, harus sungguh-sungguh sikap batinnya ini ketika makan dan ketika minum itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Termasuk ketika sudah mulai tambah usia lagi seperti sekarang, sebetulnya tidak ada yang melarang, saudara. Saya pergi ke dokter, terus dokter berkata, oh Pak ini karena Anda sakit, Anda tidak boleh mengkonsumsi gula banyak-banyak seperti itu. Tidak ada yang melarang. Tapi otomatis saya sudah mengurangi gula karena saya banyak bertanya-tanya, banyak berguru ya kepada teman-teman nakes, kenapa orang tua harus mengurangi gula, karena gula itu jadi racun dalam tubuh. Oh begitu ya, ya sudah kalau begitu makanya minuman saya setiap hari di rumah ya air putih hangat, sudah itu paling nikmat, saudara. Jadi saya minum manis itu hanya kalau bertamu seperti itu ya, jarang banget. Ya, tapi kalau di rumah minuman saya setiap saat adalah air putih hangat. Itu. Nah, ini yang kalau boleh saya menularkan, saya hayati, makan dan minum itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan setiap yang lezat itu mesti dimakan dengan sembarangan. Karena firman Tuhan berkata seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari menghadapi zaman ini, apalagi zaman sekarang, saudara-saudara. Ini minta maaf sebelumnya, makanan-makanan instan seperti itu tidak dianjurkan sebetulnya. Ya, makanan yang mengandung banyak bahan kimia buatan ya yang berbahaya, itu kita harus tahu dan harus menghindari. Nah, memang ya harus belajar sih seperti itu. Harus belajar, harus tanya sana sini, dan sebetulnya tidak sulit. Ada yang sudah menjadi pengetahuan umum ya, kalau makan makanan yang terlalu instan atau yang sudah jelas-jelas tahu bahwa di situ banyak bahan pengawetnya misalnya semacam itu. Nah itu kalau menurut saya yang seperti itu yang namanya tidak untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau makan minum yang untuk kemuliaan nama Tuhan itu bukan asal yang sedang viral lalu ingin mencoba dan nanti malah ketagihan semacam itu, bukan seperti itu. Tetapi makan dan minum kita, apalagi kalau menurut saya ini serius, saudara ya, serius, oleh anugerah Tuhan. Saya bersyukur ada, kalau melihat teman-teman ya, enggak semua sih, enggak banyak juga ya, tetapi yang usianya jauh lebih muda dari saya, tapi sekarang sudah menderita akibat makanan. Jelas-jelas mereka mengaku ketika mereka sakit gitu ya, ada yang stroke terus berkata, wah ini akibat makanan oh Pak gitu. Ada yang
terkena penyakit tertentu dan mengaku kepada saya, wah dulu saya itu karena pekerjaan saya sopir, jadi saya kalau sudah berhenti di terminal sudah pasti makan iso itu makan lauknya iso itu jeruan itu ndak ukuran gitu. Nah makanya ketika dia dioperasi karena itu menimbulkan penyakit, dia baru sadar dan berkata langsung kepada saya, ya karena ini jemaat dulu yang kami layani di kota saya yang di sana yang dulu, dan masih usianya sebetulnya belum begitu tua, tapi sudah harus mengalami operasi besar karena mengeluarkan batu. Nah seperti itu. Jadi hati-hati, makanan itu hati-hati, apalagi zaman sekarang saudara ya, dimana makanan banyak yang sebetulnya berbahaya. Nah maka firman Tuhan yang berkata, jika makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu menjadi pegangan kita. Kalau kita nurut sama firman Tuhan, taat sama firman Tuhan, itu diberkati kok, umur panjang ya. Nah makanya sekali lagi saya sering bersyukur dengan usia yang seperti ini. Iya ya, ada adik-adik saya gitu yang sudah mengeluh, menderita. Saya bersyukur dulu mengikuti seminar semacam itu, saya bersyukur bisa diberi Tuhan penguasaan diri yang baik, seberapapun oleh anugerah Tuhan bisa menguasai diri. Ini anugerah. Nah saya menularkannya saudara. Mungkin saya belum menjadi contoh yang terlalu baik lah dalam soal makanan ini saja ya, tapi saudara ada teman-teman saudara-saudara yang bisa memberikan contoh lebih baik dalam soal makan dan minum untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang jelas kalau saya boleh katakan, praktisnya secara gampangannya, mari setiap makan, setiap suapan yang Anda makan, setiap tegukan yang Anda minum, semuanya itu hayati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semestinya hal yang positif yang dilakukan, hal yang positif yang ada dalam sikap batin kita. Maka nilai yang boleh saya bagikan untuk renungan ini, mencermati kuliner nasi minyak dari Surabaya ini. Ya, nilainya begini, saya ketengahkan. Jika selama ini ketika makan hanya asal makan, walaupun berdoa dulu, sekarang hayatilah makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi, jika selama ini ketika makan hanya asal makan walaupun berdoa dulu, sekarang hayatilah makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa sekarang, dan kita menyembah Tuhan lebih dahulu. Kuduskan hati kami, kuduskan tempat ini, dan kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan-Mu, kami meninggikan-Mu, kami ingin memuji-Mu dan memuliakan dengan bibir kami. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua.
Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang selalu baru buat kami. Kami mengucap syukur firman-Mu senantiasa up to date, mengingatkan kami bahkan ketika kami menghadapi zaman yang luar biasa, ketika kami hidup sekarang ini. Tuhan, sekarang kami berdoa kepada Tuhan, terus kami mengucap syukur. Tuhan senantiasa memelihara kami. Dan kali ini kami merenungkan tentang makanan. Ampuni kami, seringkali kami ketika makan dan minum kami bahkan tidak ingat akan Engkau Tuhan. Mungkin kami sudah berdoa sebelum makan, tapi sepanjang kami menikmati suapan dan tegukan makan minum kami lupa akan Engkau. Bahkan kami dengan sembarangan mengkonsumsi kuliner kami, ampuni kami. Tapi mulai sekarang kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa apapun yang kami kerjakan, baik dengan makan minum atau hal-hal yang lain, semuanya harus kami persembahkan sebagai bagian dari penyembahan kami kepada Tuhan. Karena itu beri kami kemampuan supaya kami mentaati firman-Mu dan menghadapi sekarang ini ada banyak makanan instan, banyak makanan-makanan yang tidak sehat kalau terlalu banyak dikonsumsi. Kami ingin mentaati firman Tuhan. Ketika mentaati firman Tuhan, maka kami percaya oleh anugerah-Mu kami diberi umur panjang dan sehat. Puji Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini, dan sekarang kami berdoa syafaat secara khusus untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang memberikan kesejahteraan, sehingga Bapa di surga, kami hidup di tengah-tengah bangsa yang dengan kesejahteraan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan juga kami ingin menyerahkan kota di mana kami tinggal, dimanapun kami yang mengikuti doa malam hari ini, dan juga mendengar renungan singkat maupun doa ini, kapanpun didengar, kota di mana kami tinggal Tuhan berkati dengan kesejahteraan yang dari Tuhan. Terima kasih. Kami sekarang izinkan berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirim kepada kami, yaitu mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara-saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Yohano Wibowo di Salatiga, saudara kami anak Hendri Dwi Laksono di Salatiga yang sedang ada di rumah sakit Solo, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati. Mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan, juga pemulihan baik secara jasmaniah maupun kejiwaan. Kami menyerahkan, Tuhan yang menolong. Dan juga pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini, Tuhan yang memberi, menjawab doa, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan setiap hari, baik pekerjaan kami sehari-hari maupun pelayanan, baik on-site maupun online, kami serahkan. Tuhan yang menolong sehingga semuanya tertuju kepada kesempurnaan, yaitu ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami mengucap syukur dengan ini setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan saya selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang live streamingnya diadakan pada hari-hari yang sama jam 5 pagi, saudara ya, jam 5 pagi. Dan kalau saudara terlambat mengikuti live streaming, saudara masih tetap bisa mengikuti atau mendengarkan kembali renungan singkat yang disampaikan, yang bisa Anda buka di channel kami, channel Gereja Online 1, yang sudah memberikan subscribe lebih mudah mencarinya, tentu saja seperti itu. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami
tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Dan terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.